Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kami mengenai studi kasus penghindaran pajak berganda atau P3B, yaitu tax treaty. Kami mengambil kasus dari Indonesia dan juga Belanda. Jadi, kami menggunakan kasus putusan pengadilan pajak nomor PUT 17568, yaitu pada tahun 2009, atas sang sengketa pajak pada tahun 2004. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, ada saya sendiri, Fitri Nur Aida, sebagai moderator pada hari ini. Selanjutnya di sini ada Dea, ada Maharani, dan juga ada Nadia. Pembahasan kami yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, kami akan menjelaskan dulu mengenai kasus yang ada di Indonesia dan juga di Belanda, yaitu pada laporan pemeriksa pajak. Jadi pada tahun 2004, yaitu atas sang sengketa 2004, DJP ini memberikan koreksi atas pajak kurang bayar, yaitu di sebagai berikut yang ada digambar di sini. Jadi bahwa terdapat pengenaan pajak sebesar 24 triliun. Sedangkan dari pemohon sendiri yaitu PT Reda, dia itu mengenakan pajaknya 23 triliun. Jadi di sini ada dua pihak. Yang pertama ada pihak termohon yaitu DJP dan juga pemohon pembanding. Jadi nanti pemohon pembanding ini yaitu PT Reda akan melawan termohon banding yaitu DJP. Karena di kasus yang kedua ini, yaitu yang permohonan kembali tahun 2009, itu adalah mengulang kembali dari tahun 2004. Jadi dari hasil tahun keputusan 2004 itu pengadilannya PT Reda ini tidak sesuai. Jadi dia itu keberatan dengan hasil dari laporan pemeriksa pajak yang dilakukan oleh DJP. Jadi sebelumnya itu DJP ini yaitu dia itu mengoreksi pengenaan pajak itu disebabkan karena ada pada masa pajak Januari sampai Desember 2004 itu terdapat objek yang belum atau kurang dilaporkan di dalam SPT masa PPh pasal 26. Yaitu oleh karena itu karena hasil tidak dikenakan objek itu maka terjadi kurang bayar. Jadi ada selisih sekitar 922 juta. Nah, seperti yang di sini, jadi yang digambar ini yaitu keterangan dari pihak DJP-nya sendiri. Jadi DJP itu kurang mengenakan professional fee. Karena kalau menurut DJP, seharusnya PT Reda ini, karena PT Reda ini mempunyai hutang di PT Selembur di Belanda, jadinya seharusnya biaya bunganya itu dikenakan oleh di Indonesia. Pihak DJP memberikan pernyataan seperti itu. Jadi seharusnya itu dikenakannya di Indonesia. Namun PT Reda ini yang diketahui dia itu berdomisili di Jakarta Selatan di Indonesia dan mempunyai hutang jangka panjang sebesar 3 tahun di Belanda yaitu oleh PT Sembur, maka PT Reda ini menyatakan keberatan karena bagi dia itu pakai 23 triliun yaitu berdasarkan 10%, sedangkan kalau di DJP pakai itu 20%. Kayak gitu. Nah, bukan hanya DJP aja, ternyata pemohon banding ini yaitu PT Reda memberikan alasan ini juga. Yang pertama itu menurut dia kenapa biaya bunganya harus dikenakan 23 triliun karena sehubungan dengan hutang dari PT Selumbruk Finance BV yaitu perusahaan yang ada di Belanda yang saya sebutkan tadi, perusahaan ini seharusnya itu dikenainnya di Belanda. Jadi menurut pemohon banding ini bunga yang itu harusnya itu dikenakan di pajak di Belanda bukan di Indonesia karena ada ketentuan tax treaty yaitu antara Belanda dan juga
Indonesia, di mana pada bagian bunga, pasal yang bagian bunga itu, di ketentuannya pada pasal 11 ayat 4, itu seharusnya itu eh, pihak Belanda yang memotong pajaknya, seperti itu. Nah, tapi menurut DJP tidak, karena dikenakan objek pajak PPh pasal 26, yaitu 20% ini, maka terjadi eh, jeda, bukan jeda, apa, terjadi jarak sebesar 3.922. Nah, pembelaan DJP atas permohonan banding itu yaitu karena menurut dia pasal 11 ayat 4 yang dicantumkan oleh PT Reda ini mengakibatkan beberapa permasalahan. Jadi bagi dia ini pasal 11 ayat 4 ini belum sepenuhnya itu dapat dipakai di Indonesia atau dapat digunakan karena menurut dia itu ada banyak beberapa permasalahan. Jadi dia ada pembentukan namanya mode of application, yaitu untuk melaksanakannya sendiri dia akan ada permasalahan dari multi penafsiran dan juga penyalahgunaan yang mungkin terjadi. Dalam putusan ini DJP ini mengambil bukti dari PT Indofood Sukses Makmur, di mana juga ada kasus yang seperti ini, jadi menggunakan tax treaty itu untuk disalahgunakan seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui kasusnya, maka apa nih dari penyelesaian yang akan dilakukan oleh majelis hukum yang akan dilanjutkan oleh Nadia? Kepada Nadia dipersilakan. Selanjutnya untuk pembelaan DJP, untuk lanjutan yang tadi, terbanding menyatakan sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 ayat 5 P3B Indonesia Belanda, mode of application akan dibentuk dalam rangka penerapan pasal 11 ayat 4 P3B. Meskipun demikian, sampai dengan saat ini, hal tersebut masih dalam tahap perundingan antara kompeten otoriti perpajakan Indonesia dan Belanda. Berbeda dengan pasal IL AFAT 2 dan 3 yang tidak menimbulkan potensi permasalahan karena merupakan ketentuan yang umum dan berlaku dalam P3B Indonesia. Pasal 11 ayat 4 di P3B telah berpotensi mengakibatkan beberapa permasalahan sehingga diperlukan pembentukan mode of application untuk pelaksanaannya. Selanjutnya, untuk penyelesaian kasus, jadi majelis menyimpulkan yaitu bahwa sepanjang P3B Indonesia Belanda belum diubah secara resmi, sehingga ketentuan dalam pasal 11 ayat 4 P3B antara Indonesia dengan Belanda masih berlaku. Maka pajak yang pembayaran bunga tersebut terutang di negara Belanda dan koreksi positif dasar pengenaan pajak penghasilan pasal 26 atas biaya bunga sebesar 23 miliar tidak dapat dipertahankan. Lalu, majelis memutuskan mengabulkan perseluruhannya permohonan banding pemohon terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP 1470 tahun 2007 tanggal 11 September 2007 tentang keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar pajak penghasilan pasal 26. Masa pajak Januari sampai dengan Desember 2004 nomor 0064 tanggal 7 Juli 2006 atas nama PT Redapam Indonesia, sehingga pajak penghasilan pasal 26 masa pajak Januari sampai dengan Desember 2004 dihitung kembali menjadi sebagai berikut. Gambar di samping adalah perhitungan pajak penghasilan pasal 26 dengan dasar pengenaan pajak sebesar 24 miliar. Lalu dikurangkan dengan pajak penghasilan pasal 26 dan jumlah pajak yang dapat dikreditkan, sehingga pajak penghasilan 26 kurang bayar adalah sebesar 198 juta. Kemudian untuk sanksi administrasi, dengan adanya bunga pasal 13 ayat 2 UKUP sebesar 75 juta, maka jumlah yang masih harus dibayar adalah 273 juta. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa putusan dari mahkamahnya sendiri, yaitu dia mengeluarkan bahwa pemenang dari kasus tersebut adalah PT Reda sendiri. Jadi memang seharusnya dikenakan tax treaty antara Indonesia dengan Belanda. Setelah itu, maka kita akan menganalisis kasusnya, yaitu hasil analisis akan dipresentasikan oleh Dea. Kepada Dea dipersilakan.
Baik, terima kasih atas waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisisnya, yaitu dalam kasus putusan Pengadilan Pajak nomor PUT 17568 tahun 2019 atas sengketa pajak nomor 13.03.2417/2004 antara PT Reda HUM di Indonesia melawan Direktur Jenderal Pajak, bahwa selama P3B Indonesia Belanda belum diubah secara resmi, maka P3B Indonesia Belanda tetap berlaku. Karena P3B Indonesia Belanda telah sah berlaku mengikat bagi kedua negara yang mengadakannya. Kedudukan P3B Indonesia Belanda adalah sebagai sumber hukum internasional, dan dengan diratifikasinya P3B melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 92 tahun 2003 dalam sistem hukum nasional, maka berlaku sebagai sumber hukum formil. Melihat surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak nomor SE 2005 tanggal 1 Juni 2005 bukanlah termasuk dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur bagi seluruh masyarakat Indonesia, melainkan surat edaran tersebut hanyalah aturan kebijakan atau aturan pelaksana bagi pejabat atau pegawai tertentu saja yang diamanatkan dalam peraturan Menteri Keuangan sehingga tidak bisa menganulir pasal 11 ayat 4 P3B Indonesia Belanda. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea yang telah mempresentasikan dari hasil analisis kami. Maka selanjutnya kami ada cantuman bagian saran, yaitu dari hasil kasus dan juga putusan tersebut, maka kami menyarankan 3 bagian yang akan dipresentasikan oleh Maharani. Kepada Maharani, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saran yang pertama adalah Indonesia sebelum mengikatkan diri atau menyatakan persetujuan terikat pada suatu perjanjian internasional, sebaiknya mengkaji lebih mendalam lebih dahulu substansi dari perjanjian internasional itu. Pengkajian itu penting, sebab masuknya atau berlakunya suatu perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia dapat menimbulkan berbagai dampak hukum yang terkait. Syarat yang kedua, berkenaan dengan pasca diratifikasinya P3B Indonesia Belanda, maka dalam pemberlakuannya ke dalam hukum nasional Indonesia, substansinya masih perlu ditransformasikan kembali menjadi peraturan perundang-undang nasional dengan alasannya yaitu bahwa pihak-pihak yang meratifikasi P3B adalah negara sebagai subjek hukum internasional yang pada dasarnya belum secara langsung mengikat subjek hukum nasional. Saran yang ketiga, mengingat pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling tinggi yang berfungsi mencapai tujuan pembangunan nasional Indonesia. Perlu dikaji kembali apakah P3B yang substansinya mengenai pajak sebagai sumber kelangsungan hidup negara yang menyangkut nasib seluruh rakyat sudah benar digolongkan ke dalam perjanjian internasional yang diratifikasi dengan keputusan Presiden atau masih perlu ditingkatkan dengan meratifikasinya dengan undang-undang. Sekian saran yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu mempresentasikan. Jadi dari hasil kesimpulan kasus kami ini, yang dimana bahwa DJP ini merasakan bahwa perusahaan yang melakukan transaksi di luar negeri pastinya itu akan ada di negara domisilinya sendiri. Nah, sedang berdiri di negara sumbernya. Oleh karena itu, seperti yang dibilangin bahwa menggunakan tax treaty itu yang dimana dia pengenaannya pajaknya lebih rendah yaitu sebesar 10% dibandingkan di Indonesia sesuai dengan pasal 26, maka banyak yang ingin dikenakan di negara yang rendah tersebut seperti Belanda, kasus Belanda ini. Jadi pengenaannya sesuai standar hukum sendiri dan juga keputusan dari majelis, maka DJP ini tidak bisa mengenakan pajak di Indonesia. Jadi pengenaan pajaknya tetap di Belanda seperti hasil putusan tadi. Oleh karena itu lebih baik ke depannya jika ingin meresmikan atau meratifikasi tax treaty itu lebih baik dikaji terlebih dahulu karena banyak sekali tax treaty yang masih saat ini yang sudah juga di-upgrade namun banyak yang merugikan Indonesia karena Indonesia pajak pengenaannya lebih besar dibanding negara ataupun dibanding
treaty atau P3B tersebut. Demikianlah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.